biar nanti yang lain menyusul. Kemarin kita nyampe pada chapter chapter 5 ya, 567. 567. Kemudian malam ini kita akan masuk ke chapter 4, activity 8. So you can open your book page 83. Okay, open your book page 83. Di sini ada bacaan atau story, tetapi ini sebenarnya adalah listening. Jadi di sini listening, tetapi kita tidak ada tabnya ya. Jadi it could be many answers here. Jadi mungkin ada beberapa jawaban, ada dengan padanan kata dengan maksud yang sama. Anda bisa lihat ada key-nya, ada kuncinya. Itu di halaman 181. Ya. Ada key-nya di situ, ada kuncinya. Halaman 181. Ada di activity 8. Oke. Silakan Mbak Kia. Waalaikumsalam Pak. Mbak. Selamat malam. You can open the key of the answers of activity 8 on page 181. Oke. Yang akan kita pelajari di sini adalah kita mengerti isi bacaan ini. Isi bacaan ini kemudian menjawab pada activity 9 ya, yang terkait dengan bacaan di atas. Kemudian kita di sini nanti tujuannya kita akan belajar tensesnya. Ya, kita akan belajar tensesnya. Oke, kita mulai ya. Jadi silahkan disimak sambil buka-buka, misalkan nanti ada kuncinya di halaman 181 activity 8. Oke. Activity 8. Jadi ini kayaknya tentang penyihir ya. Witch, let's talk about the witch. Okay, I will read this the complete story, and you can see the the answers in the activity 8. Okay. Yang mana? You can open bukunya Mbak, bukunya di activity 8 itu halaman 83 Mbak Ira. Ya. Kemudian halaman 83 activity 8, activity 8 itu ada kuncinya. Jadi semua yang di sini sebagian ada kuncinya. Ada kuncinya di belakang di halaman 181. 181. Saya tidak tahu yang hard copy ada apa tidak, tapi yang soft copy pasti ada. Ya, soft copy pasti ada. Oke, karena kita tidak punya tabnya, ya, jadi tidak apa-apa kita ini. Kita mulai ya. Oke, Mbak Rusni. One morning, one of the witch's friends, number one, bla bla bla, to visit. Jadi suatu hari salah seorang dari teman sesama mungkin sesama penyihirnya, teman-teman penyihirnya, dia datang to visit, dia berkunjung, berarti datang. Kalau kita lihat di jawabannya adalah come over. It could be just come. Oke. Kalau di situ adalah come over. Saya agak sulit menulis ini. Come over. Oke. Come over. Jadi di sini dia pakai ada yang tahu? Tensesnya apa ini? Present tense ya, present tense.
And then when she looked around the room, she said, "Your house is ugly. My house is blah 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 than yours." Jadi kalau ada statement seperti ini sering-sering keluar nih ya. Your house is ugly, my house is, ada than, pasti di sana ada yang lebih. It could be more. Saya tidak bisa nulis cepat ini. More, oke. Oke, more what? More what kira-kira, Mbak Kia? Lebih apa? More than, oke. More. Kalau di sini diejek jelek, ya kan? Kan diejek jelek tuh. Rumahmu jelek. Berarti rumah saya lebih indah atau not more ugly. Jadi dia berlawanan. Oke. Mau clean. Oke. Tapi lawannya lucu. Jelek itu apa? Bisa jadi bersih. It could be. And the answer is it could be beautiful. It could be clean. Oke. Clean. Not more clean but cleaner. Kalau clean itu cenderung ke dirty ya. Jadi lawannya clean itu dirty. Misalkan your house is dirty, my house is cleaner than yours. It's okay. Tapi karena di sini ugly, jelek, ya kan? Berarti di sini beautiful. Oke. Beautiful. Nah, saya agak susah nulis. Bisa ditulis sendiri ya. Nomor 2 beautiful. Silakan ditulis sendiri. Saya teruskan. Nanti selanjutnya ditulis sendiri. Saya pakai mouse agak susah. Oke ya, bisa dimengerti ya. Jadi ada statement di sini jelek. Misalkan your house is beautiful. My house is apa? Lawannya not beautiful, less beautiful than yours is okay. Sedikit lebih baik. Nah, more less beautiful, ya, bisa seperti itu. Sedikit lebih baik dari. Even your house is beautiful, my house is more beautiful than yours. Itu juga boleh. Jadi tingkatannya lebih ini, ya. Kalau ini dia menghina, pasti di sini dia berlawanan. Kita lanjut. The witch was very angry when she heard this. And, nah, jadi ceritanya nih penyihirnya marah nih ketika mendengar ejekan itu. Kemudian apa? Dia teriak. Dia bilang, "Get out of my house." Ingat, di sini ada tanda seru. Nadanya kira-kira kasar kan? Don't ever come back here. Jangan pernah balik kamu ke sini, ya kan? Tanda seru. It could be when she heard this and told rasanya terlalu lunak. Jadi it could be shout. Jadi berteriak, shout. Oke, shouted. Kalau di keyword dia bilang shouted artinya dia bentuk lampau. Oke. Dia bentuk lampau. Kita tahu dari mana dia kok bentuk lampau? Kita lihat di sini. Shouted lampau berarti past tense. Kita lihat di sini was. Dia pakai was. Oke. Kalau di sini Pak yang nomor 1, gimana? Ini kan present tense. Bisa nggak dibuat past tense? Bisa nggak? Boleh, bisa aja. Karena di sini tidak ada penentu di sini. One morning, suatu pagi, one of the witch's friends came to visit. That's okay. Kemudian kita lihat di sini nomor 3. Kita kembali ke nomor 3. Di sini shouted, berarti past tense. Dia harus lampau dari mana? Dari ini.
ada was di sini, kemudian ada heard di sini. Oke, di sini ada heard. Jadi dia bentuknya bentuk lampau, ya. Tapi yang di sini dia bilang kok tidak lampau. Tidak, karena dia menceritakan apa yang dia bilang. Ingat, ada tanda ini. Ya. Dia tidak menceritakan retail kembali, tapi dia membicarakan apa sih kalimat yang dia lontarkan. Inilah. Misalkan gini, kemarin saya ketemu dengan Mbak Gia, kemudian dia bilang ke saya, tanya ke saya, Pak mau kemana? Itu bentuknya bukan past tense, tetapi saat itu, jadi present tense. Bapak mau kemana misalnya? Arif mau kemana? Kok sore-sore jalan-jalan, misalnya seperti itu. Oke. Tapi saat menceritakan, dia bentuknya past tense, menceritakan time-nya, waktunya, ya. Oke, next. Move to number 4. After her friend left the witch, blah blah blah, her house, and she said to herself, my friend was right. My house looks ugly and the paint was faded. I have to repaint. I have to repaint. Ketika temannya pergi, ya, ketika temannya pergi, kemudian dia bla 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 rumahnya ngapain? Menutup rumahnya? It's okay. You can see the keywordnya, key-nya dia bilang dia look around. Look around. Jadi melihat keliling rumahnya. Jadi kemudian dia berkata, lihat rumahnya. Kalau rumahnya dia bilang temannya seperti itu, kemudian dia cek gitu loh, look around. Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, teman saya benar, rumah saya jelek, catnya apa ya? Catnya luntur. Oke, Mbak Gia shouted number 3. Catnya luntur. I have to repaint it. I have to repaint it. Oke. Saya kopikan ya. Coba saya kopikan, bisa enggak nih? Mudah-mudahan bisa. Copy. Paste. Mudah-mudahan bisa. Oh, enggak bisa. Sorry. One by one maybe. Oke, saya kopikan. Jadi biar kita enak. Oke. Bentar ya. Shouted. Number 4. Look around. Look around. Number 4, look around. Oke. Jadi dia lihat-lihat sekitar rumahnya. Take a look, number 4. Number 4 again. It is a past tense. Look around. Look around. Past tense. Tahu dari mana? Tahu dari sini. After her friend left. Lampau. And then this one again, supported word that show that is a past tense, yang menunjukkan dia itu past tense, ya. Number 4. Setelah dia putar-putar melihat rumahnya, kemudian dia bilang pada dirinya tadi, rumah saya jelek, catnya luntur. Kemudian apa?
Let's move number 5. I have to repent. Then she blah 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 the shop and bought a can of paint. Dan dia pergi kemana? Ke toko. Dia pergi ke toko dan membeli apa, can itu semacam kaleng ya kali ya, kaleng cat, satu kaleng cat. Then dia pergi apa, bentuknya apa? Go apa going? Apa kira-kira bentuk keduanya apa? Go bentuk keduanya apa? When. Oke. Go when. Nih, saya kopikan. He went to the shop. Went to the shop. Went to. Jadi jawabannya went to. Went to. Shopnya dihilangkan karena udah ada ya. Went to. Oke. Go, when, bentuk ketiganya apa? Gone. Jadi past tense bentuk kedua. Jadi when. Then she went to the shop and bought. Tahu dari mana? Kok dia bentuknya lampau, bentuknya past tense? Ini dari sini. Bought. Bought itu apa? Bentuk pertamanya buy. Oke. Bentuk pertamanya adalah buy. Jadi bentuk keduanya bought. Bentuk keduanya bought. Number 5. And then she bought the shop. She went to the shop and bought a can of paint. Next, after lunch, she bla 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 to paint. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Setelah makan siang dia bla 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 to paint and she worked very carefully. Ngapain? Apa kira-kira isinya? Kalau bentuk ngapain? Setelah makan siang berarti dia memulai. Dia mulai ngecat. Apa kira-kira? Ini bentuk pertama apa kedua? Memulai itu apa? Start ya. Bentuk verbannya start. Kira-kira ini bentuk pertama apa kedua? Bentuk kedua. Tahu dari mana? Nih. Not starting. Starting is a continuous tense, Mbak Ira. So started. Started. Number 6. Started to. To-nya kan sudah ada kan? Started to. Oke. Ini adalah, jadi kebanyakan di sini adalah past tense. Saya jelaskan sebentar ya. Past tense. Susahnya. Past tense itu apa? Subjeknya plus verb to, bentuk lampau ya. Ingat, bentuk lampau. Plus it could be object. Oke. Kalau dia to be, di sini nanti bisa was. Subject plus to be bisa was or were. Kalau tidak ada kata kerja ya. Misalkan di sini kata sifat misalkan ya. Kata sifat non verb.
place atau kata ada keterangan tempat misalkan is okay. Kata sifat, oke. Untuk kata sifat ya, kata sifat misalkan smart, ugly, beautiful, semacam itu ya. Jadi pakai was atau were, oke. And then let's move page 7. Number 7. In the afternoon, she blah 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 the lower part of her house. Apa kira-kira? Wow. Bentar. Wait a minute. Sebentar ya. Sebentar. Ada yang masuk ini. Sebentar. Oke. Oke. Let's see. Number 7. Baru terputus saya jaringannya. Oke, number 7. In the afternoon she finish, menyelesaikan, finish, oke. Finish the lower part of her house. Oke. Finish the lower. Again. Di sini apa? Lampau juga, ya. Finish. So number 7 is finish. Finish it. Finish it. Finish it. Finish it. Finished. Bacanya finished, aja dehnya. Finished. Nah, bukan finish it, tapi finished. Nah, kalau bentuk pertama finish. Bentuk keduanya finished. Finished. Ada dehnya, id-nya. Tuh. Oke. The lower part of her house, jadi bagian-bagian yang rendah dari rumahnya. When she wanted to start the upper part, she blah 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 that she couldn't reach it. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Dia merasa atau semacam merasa, feel, it could be feel atau mengira-ngira, kalau di sini dia katakan found out. This is based on the tip, right? Jadi berdasarkan tipnya. So the answer could be she thought that she couldn't reach. It's okay. Jadi the answers kalau berdasarkan rekaman itu di tape-nya, dia adalah found out, menemukan. Jadi seakan-akan apa ya, menemukan, mengira-ngira atau gimana ya, semacam itu. Atau sebenarnya juga bisa juga kalau tidak berdasarkan bacaan itu atau berdasarkan tip itu, bisa juga kita isi begini, she thought. Oke. Thought dari mana? Dari think, dia berpikir. Dia pikir dia tidak dapat menjangkaunya kan. Oke. It could be thought, it could be found out. Dari find, dari kata find. Found dari find menemukan. Find out, kemudian jadi found out. Ya, kalau cepat found out. Dia pasti lampau. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Mengenai mungkin dari tensesnya. Tenses sudah saya jelaskan waktu di awal di awal di awal pertemuan. Kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan mengenai tenses atau apa, silahkan kapanpun bisa ngechat saya ya. Found out, and then silahkan. Oke, sambil jalan ya Mbak Ira ya, saya lanjutkan. Kemudian tambahan ide buat 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 apa sih? Oke, ide itu ditambahkan ke beberapa kalimat untuk bentuk verb 2 Mbak Ira dan teman-teman semua ya. Verb 2, lihat ini verb 2, saya pakai merah sekarang, saya tandain verb 2. Ingat ini verb 2 ya, this is verb 2, verb 2, verb 2, bentuk kedua. Jadi bahasa Inggris itu ada 3 bentuk kata kerja. Verb itu kata kerja. Bentuk pertama dia dipakai oleh situasi present itu sekarang. Oke, kalau dia lampau, misalkan kemarin atau 3 detik yang lalu, 3 detik nih, sampai 3 detik, 3 menit yang lalu itu sudah masuk lampau. Jadi menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Dia pakai verb to. Nah, di verb to ini dia beberapa kalimat ditambahin ed. Contoh, finished. Kemudian apa sih? Finished, melted, lumer, apa itu, mencair, melted. Kemudian started. Kemudian masih banyak lagi. Bikin kalimat, saya ketikkan ya, misal. Oke, saya buatkan kalimat. I start to work. I start to work. Saya mulai bekerja. Ini kalimat ini saya kasih keterangan ya. I start to work now. Ini adalah present tense. Sekarang kejadiannya. Saya mulai bekerja sekarang. Sekarang nih. Kalau saya cerita kemarin, jadi beda. I started to work yesterday. Nah, lihat. Di situ ada keterangan waktu, now and yesterday. Karena ceritanya yesterday, jadi dia started. Bentuknya lampau kata kerjanya. Nah, itu. Nah, bentuk verb 2 ini tidak selalu ditambahi id. Contoh. Bentuk misalnya kata kerjanya find, to find. Apa yang tadi ada di contoh? Found. Right? Bentuk keduanya found. Kemudian apa lagi? Kalau say, to say. Apa to say? Ngomong. Saya berkata, berbicara, say. Apa bentuk keduanya? Bukan said, tapi said. Oke. Said.
Coba nanti saya carikan kumpulan ini ya. Saya posting di mana ya? Saya posting di grup aja FB ya mungkin ya. Tolong diingatkan. Ya, bentuk verb 1, verb 2, verb 3. Nanti untuk dihafalkan. Nah, itu akan dipakai ya. Verb 1, verb 2, verb 3. Mudeng Mbak Isis, mudeng. Jelas Mbak Ira. Kira-kira. Mungkin ambil jalan jelas ya. Oke. Oke. Let's move. Kita sampai mana tadi? Sampai 8 ya. Oke. That's you got an idea. I will use my magic broom. Jadi ya pakai apa? Sapu ajaib ya. She shouted, dia berteriak, broom turn into. Oke, Mbak Susiani monggo. Turn into. Take a look di activity 8. Oke. Tidak apa-apa Mbak Susiani. Take a look halaman 83 Mbak Susiani. Oke. Shouted broom turn into a paintbrush. Berubah gitu. Turn into, berubah. Paintbrush turn into a paintbrush. Oke. A paintbrush. Ini kok tidak lampu Pak? Karena ini bentuk, ini kata benda. A paintbrush. And paint my walls. Broom. Jadi broom kan kata benda ya. Turn into, berubah jadi a paintbrush. Oke, broom. Nah, jadi paintbrush. And paint my walls. And then lihat di sini. Ini kok tidak lampu Pak pennya. Ingat tadi ada apa? Ada ini. Saya lingkarin nih. Nah, jadi dia tidak lampau. Dia nirukan aja Pak kalimat yang dilontarkan oleh the witch. Okay. It works very fast, and in 10 minutes all job was done. Suddenly the broom turned into a paintbrush, and it started to paint, or just started. Di sini kuncinya adalah ini, and it started. Kalau saya bilang tidak harus ada it-nya, tapi cukup started. Oke. Ingat, lihat lagi, dia bentuknya lampau. Kenapa? Ini lihat, turn into a paintbrush and started to paint the upper walls. It worked very fast, and in 10 minutes all job was done. The witch was very happy. Oke ya, gampang ya, bisa dimengerti. Ini masalah cerita pendek aja. Jadi masalah gara-gara dia diejek, rumahnya jelek, catnya jelek, rumahku lebih bagus, maka dia cerita beli cat, kemudian pergi ke toko beli cat, kemudian dia segera setelah makan siang dia mulai ngecat sampai selesai pada di bagian bawah, tapi ternyata di bagian atas dia tidak bisa. Maka dia menggunakan magic. Kemudian sapunya berubah jadi paintbrush, jadi kuas, dan memulai dengan magicnya mulai ngecat, dan sehingga 10 menit selesai dan dia sangat senang. Nah, gampang kan? Itu ringkasannya seperti itu. Nah, kemudian kita jawab. Activity 9. Answer the following questions. Based on the story you have completed. Okay. Number 1. Who visited the witch? Siapa yang mengunjungi witch tadi? Siapa? Ada yang tahu?
Mbak Ira, Mbak Ira, Mbak Kia, Mbak Rusni, Mbak Susiani. Siapa yang ngunjungin apa namanya, peramal atau penyihir? Siapa? Penyihirnya wanita kali ya. Jadi bisa kita tulis begini, which friends, which friends. Itu jawabannya nomor satu. Nomor satu, which friends. Oke. Satu, which friends. Oke. Number two, how was the witch home? Gimana sih rumahnya penyihir tadi? Gimana rumahnya? Number two, kalau dibuat kalimat lengkap begini, the witch home is ugly. Tuh ya, ugly. Okay. Number three, which house was more beautiful? Jadi rumah yang mana yang lebih cantik? The which friends? Apostrophe lagi. Sorry. The which friends atau bisa diganti misalkan which-nya kita anggap cewek ya. Her friends house is apa? Or was more beautiful than her house. Maksudnya her house itu rumahnya which tadi. Nah, ini jawaban komplitnya kira-kira seperti itu. Ya. Nomor 3. Jadi rumah temennya temen apa namanya? Rumah temennya peramal atau penyihir tadi lebih bagus daripada punyanya dia gitu. And then number 4, did the witch realize that her house was ugly? Ayo, ada yang tahu? Ada yang masuk lagi. Disconnect again. Oke. Maaf, baru terputus salurannya. Oke. Number 4, did the witch realize apa? Ada yang tahu jawabannya? Realize that her house was ugly. Realize itu apa? Nyadari atau bisa mengakui atau sadar atau benar-benar menyadari lah mungkin ya, yang ini yang pas ya. Apakah penyihir tadi nyadari nggak sih, sadar nggak sih dia kalau rumahnya itu jelek? Did she? Yes, she did. Okay, so the answer is yes, she did. Ya, yes she did. Jadi dia menyadari kalau rumahnya, ngakuin lah rumahnya itu jelek gitu loh. Number 5, why did the witch go to the shop? Kenapa dia pergi ke toko? Kenapa? For what?
Ngapain? Kenapa? Sip, beli pen. The wage when, bentuk lampau ya, went to the shop to buy pen, a can of pen or a pen, oke okay lah, a can of kaleng cat, or just buy a pen is okay. Number 6, why did the witch not paint the upper part herself? Kenapa dia, peramal atau penyihir tadi, tidak mengecat bagian atas sendiri? Kenapa? Because, kalau ada why berarti ada because, karena she found out, atau the witch found out that, ada di situ jawaban, she couldn't reach it. Oke, reach the upper part atau just reach. Oke, ada di dekatnya nomor berapa itu? Nomor 7 kali ya, nomor 7. Sekarang number 7, who helped the witch paint the upper part of her house? Siapa yang bantu? Yang bantu dia. Siapa yang bantu? Actually nobody. Nggak ada yang bantu. Kan nggak ada tuh. Burung apa, Mbak? Yang bantu adalah, oh bro, mikiran burung. Broom, oke. Broom, oke, udah dijawab. Jadi sapunya yang bantu. Sapunya dirubah jadi kuas itu ya. Oke, you can answer by yourself. Number 8, how long did the broom finish the paint? Ayo, berapa lama sapunya menyelesaikan ini, menyelesaikan ngecatnya berapa lama? Anybody knows? Anybody know? Sip, 10 menit. Sip, 10 minutes. 10 minutes. Ingat ya, 10 minutes karena dia 10, ada S-nya. 10 minutes. Easy right? Gampang. Ada pertanyaan lagi enggak? Mbak Susiani yang baru datang? Ada pertanyaan? Silahkan. Mbak Rusni kalau ada, tanya aja Mbak, apa aja. Kalau saya jawab, saya jawab. Ya, namanya juga manusia ya. Kadang tidak bisa jawab juga. Oh, nyampe dulu, baik. Oke, Mbak Susiani, silahkan. Next, what next? Let's see. Again, listen to the tape and choose the correct answer to the following questions. Oke, karena ada tape-nya di listening, kita tidak punya. Kita acu aja langsung ke ininya, ke kuncinya. Nah, kita lihat ya. Activity 10. Let's take a look. What was the purpose of the text? Gak bisa juga kita ngira-ngira ya. Gak bisa ini. Oke, let's move. Oke, let's move to page 85. Oke, silakan teman-teman. Sampai di sini dulu. Sambil kalau mau nanya-nanya apa.
terkait tadi. Tense sudah, tentang past tense. Oke. Beautiful pakai e. Beautiful pakai e. Kenapa? Kadang menemuin beautifully. Ya, ada le-nya dengan cantik, dengan ini kan. Nah, beautiful e. Beautiful e. Oke. Ya, tuh kata lainnya beauty, bener Mbak Kia. Kata lainnya beauty. Tapi kalau beautiful artinya sama Mbak ya. Cantik juga, indah, semacam itu. Beautiful. Kadang pemakainya berbeda. Beauty lotion, beauty apa ya. Jadi kalau digabung-gabung kadang berbeda ya. Pemakaian aja. Ada lagi, Mbak Kia. Mbak Kia ada yang suara hilang. Iya kah? Minta konfirmasi. Mbak Susiani suara hilang. Halo, halo. Halo. Oh, ini nih. Oke, oke. Halo, halo. Oke. Oke. Saya ulang lagi ya. Beautiful pakai i, tapi kalau beauty pakai y, pakai y. Oke. Oke. Ada lagi? Silahkan kalau ada. Kalau tidak kita lanjut ya. Oke. Hey, wait a minute. Sebentar. 85. Oke. Look at the picture. Look at the picture. What do you see here? Kemarin sampai sini ya. Kemarin sudah kayak ini ya. Speaking kita jam kemarin. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita ini lagi. What do you see in the picture? Kemarin tidak banyak yang masuk. Saya berdua aja kayaknya. What do you see in the picture? This is a speaking section, so you can speak in English, right? Kalau tidak bahasa Inggris silakan sebaiknya bahasa Inggris ya. Okay. Take a look at the picture. Open page 85. Buka halaman 85. What do you see in the picture? Apa yang terlihat di gambar itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa ini? Oke, penyerahan piala ya. There is a teacher maybe teacher I think, and this is a student, right? Punya piala atau hadiah, trofi ya, trofi. The teacher gave the trophy to the student, I think, right? Jadi gurunya ngasih piala, mungkin dia berprestasi. Oke, what are they doing? Ya, penyerahan piala. Oke, number 3. How do you congratulate anyone and give compliment in your culture? It's already yes. Last week maybe. Gimana sih cara mengungkapkan ini ke Oh, oke. Jadi ini jawabannya bermacam-macam teman-teman ya. Yang penting Anda memahami isinya apa, ini tentang apa. Oke, maksudnya what do you see in the picture? Apa yang kamu lihat di gambar tersebut? Apa yang kamu lihat di gambar tersebut? Ada. Oke, student and teacher and a trophy, right? Jadi di situ ada tiga elemen, tiga gambar.
Ada siswa, ada guru, ada trofi. Oke, nomor 1. And then, what are they doing? What are they doing? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? What are they doing? Ngapain? Nah, itu Mbak Ki. Oh, bener nih. Mbak Kia pacarnya turis. Keren ini. Oke, apa yang mereka lakukan? Mereka menyerahkan trofi. The teacher gave the trophy to the student. Saya tuliskan ya. Number 2. Ini jawabannya bisa macam-macam ya. The teacher gave the trophy to the student. Could be. Okay, number 3. Number 3, how do you congratulate anyone and give compliment in your culture? Gimana sih ngasih selamat orang? Ya, congratulations. Right? Congratulations. Congratulations. Oke, yang paling sederhana ya congratulations. Kalau mau banyak-banyak juga boleh aja. Oke. On what occasion do people usually congratulate or compliment each other? Dalam apa ya? Sebentar. Dalam situasi apa atau kesempatan apa sih seseorang itu memberi selamat? Apa kira-kira? Dalam kesempatan apa? Lomba misalkan, atau examination, ujian, lulus ujian misalkan ya. Wedding, oke. Wedding, oke ya. Apalagi wedding, ujian, apa? Lomba, menang balapan misalkan race, oke. Dalam situasi in the office, right? Office misalkan ada yang naik pangkat, misalkan bisa. Okay. Number 5, mention some expression and of congratulating and giving compliments. Sebutkan beberapa ekspresi. Banyak ya, congratulations. Banyak. Congratulations, well done misalkan, boleh. Ada di situ, ada di activity itu. You can read by yourself here. You look great, you amazing misalkan. Wow, you are so beautiful. Bisa seperti itulah. Oke. Oke ya. Jadi terkadang kita harus memberi selamat ke teman-teman kita. Jangan terus dijatuhkan, diejek ya teman-teman ya. Jadi kalau ada teman kita yang mendapatkan prestasi atau dapat rezeki atau dapat pacar baru ya kan, dapat pacar baru, diberi selamat. Setelah itu selamatan. Setuju enggak nih? Ya Mbak Kia ya. Syukuran. Syukuran.
Nah, kalau perlu aja. Oh, aja apa? Amba-amba. Ama-ama mungkin deh. Nah, itu. Kalau syukuran jangan lupa ya. Baru dapat pacar baru nih. Oke. Nah, itu. Ah, nah, Mbak Susian dapat bapak angkat itu loh. Nah, itu malah. Demi Allah. Ini Mbak Gia yang dapatnya diam-diam ya. Sudah 40 tahun. Oh, masih muda itu, Mbak. Oh, nikah 2 kali dia. Hmm. Oke ya. Orang udah jadi bapak. Oh, nggak bisa lagi Mbak Susi ya. Gurunya bingung. Ya bingung yang dikenalin bapak-bapak coba Mbak Baik kenalin. Oke oke. Lanjut ya. Hmm. Oke. Activity 2. Match the following expression into the appropriate situation. Oke. Oke. Number one. Take a look. Sebentar saya dengarnya burung loh, bukan ini beneran. Oke. Oke. Um, let's move to activity 2. Number one. What nice dress. Keywordnya apa? Keywordnya apa? Keywordnya adalah dress. Jadi kita lihat di sini yang dress itu apa. Oke, kemarin sudah dijawab bersama-sama sebenarnya ini. Kita ngulang aja, tidak apa-apa. Em, apa yang ada dressnya? Cara simpel aja. Nah ini. Jadi yang satu ekspresi what nice dress. Situasinya adalah yang B cocoknya. Oke. Number two. You look great. You look great. Ini umum. Mbak Ira nyerah langsung. Kemana Mbak Ira? Kok udah dada? Oke, you look great. Jadi triknya adalah kemana Mbak Ira? Ntar lagi selesai nih. Oke. Jadi ini umum. Ya, oke, kita lewati cara jawab, strategi jawab pertanyaan ya. Strateginya saya tunjukin di sini. You looking glamorous. Apa yang glamour itu kira-kira apa sih? Kira-kira apa yang glamour? Pakaian, dress, ya, fashionable,
right? So nomor 3 kemungkinan besar adalah C. Ini kita lewatin ya. Nomor 2 kita lewatin tadi. Sorry, sebentar. Oke, nomor 1 sudah terjawab. Saya tentang di sini. Oke, nomor 3 sudah terjawab. Congratulations. Ini umum, tidak bisa kita ini. Well done juga umum. Kemudian nomor 6, kita lihat di sini. Thank you very much for your compliment. Kita lihat di sini. Apa kira-kira? Nomor 6 apa? Yang terkait dengan ini adalah G. Oke. Nah, 6 sudah. Caranya yang mudah dikerjakan dulu, yang susah belakangan. Yang terlihat umum yang ada kemungkinan di belakangan. Oke. Nomor 5, naik ke nomor 5, bisa ke nomor 4 silahkan. Nomor well done. Well done berarti terkait saat itu terjadi. Well done. Apa kira-kira? Directly terjadi. Langsung selesai. Oke, D. Right. And then number 4, congratulations. Apa? Keberhasilan, congratulations. Number 4 is F. So, karena tinggal nomor 2 aja. Itu berarti A. Oke. Jadi gitu. Kalau kita menemui pertanyaan-pertanyaan yang ini, kerjain yang paling gampang dulu. Ya. Keywordnya apa? Dicari keywordnya. Keywordnya kira-kira apa? Kalau ini jelas keywordnya glamorous. Ini keywordnya nice dress. Pasti orangnya pakai dress. Tidak ada lagi. Glamorous bisa dress, bisa terkesan lebih glamor gitu ya. Tapi you look great ini masih umum. Kita susah. Bisa jadi yang lain gitu ya. Tapi keyword sebenarnya adalah look. Look. Kelihatan luar biasa. Kaitannya dengan appearance. Oke. Oke. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak, gara-gara kenalan sama bule tadi nih, saya jadi bingung ini. Kalau ada bule cewek, Mbak Susiani, saya banyak cowok di sini yang ini, Mbak Kia Mingkem. Kalau bule cewek ada enggak? Banyak cowok-cowok di sini. Teman-teman S2 banyak. Oke, let's move to. Oh, ada. Ada. Lumayan itu Mbak untuk belajar ini kan. Untuk belajar bahasa Inggris ya, untuk komunikasi. Kalau dia pakai bahasa Inggris ya. Ini kok kenal bule-bule ini gimana Mbak Susian ini? Oke. Activity 3. Anaknya bos, temennya bos. Oh, oke. Oke. Read and practice the following dialogue with your friends. Pay attention to the utilized expression. Kita lihat di sini. Kemarin sudah kita baca ini ya. Kita langsung aja kita lihat apa yang dimiringkan ini. Ya. What a great motorcycle you have, Pandu. Jadi ini semacam pujian, memuji. Wow. What a great necklace. Nah, misalkan, wow, what a great hair. What a beautiful hair you have. You have misalkan. What a beautiful hand misalkan boleh. What a beautiful dress.
boleh seperti itu. Jadi macam-macam bisa dikombinasi. Mbak Era masuk lagi. Kayaknya mau anu bule lagi nih. Thank you Harsa, I just finished modifying it. Okay, let's move, just take a look the italic. The italic ya. It looks a lot different. Pujian. Jadi dia kalau di sini saya baru saja menyelesaikannya. Maksudnya kamu ini motormu yang jadul itu yang kamu gunakan ke sekolah kan? Ya. Nah, kelihatan berbeda sekali, berbeda. What did you do? Apa yang kau lakukan? Nah, nggak banyak sih. Saya mengecatnya dengan warna yang lebih cerah, ya kan, dan masang beberapa aksesoris. Great job. Take a look here. Great job again. Great job. Kerja luar biasa. Thanks. Okay. Number 2. Lucy, would you like to try these cookies? Sure. Thanks. What is the occasion? I just graduated last year on my English course. I must congratulate you on being the smart students. Saya harus menyelamati kamu ya, ngasih selamat kamu lah. Kalau di ini langsung kan aneh ya, harus menyelamati kamu on being sebagai seorang student yang paling cerdas. Oh, nggak perlu. It's not necessary. Oh, no, it must. Ini harus ini. Ayo rayakan. Let's go celebrate it. Good idea. Ya, ini kita lihat di sini ya. Yang italic ini. Oke. Jadi di sini yang italic itu memberi selamat, kemudian yang usi di not as must. Ini harus. Jadi dia menegaskan bahwa harus ini diberi selamat karena perlu, gitu ya. Penting beri selamat, jadi memberi selamat ya. Nah, kemarin, what to say. Jadi di sini ada kalimat formal, yang lebih formal atau yang kurang formal. Ciri khususnya adalah begini. Biasanya yang tidak formal, kurang formal, dia kalimatnya pendek-pendek ya. Kalimatnya pendek-pendek. Kalau yang formal biasanya bertele-tele, panjang-panjang gitu ya. May I say how elegant you look? May I say how smart you are? Nah itu. How may I say how elegant you look? Bisa aja dikatakan, wow, you look so elegant. Bisa boleh aja. You look elegant. Nah, jadi dia kalau tidak formal gitu, you look elegant. Tapi kalau formal, may I say how elegant you look, how elegant you are, ya. Oke, next. Jadi di sini, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Mulai yang dari formal sampai yang non formal, jadi yang kurang formal gitu ya. Halaman 87 silahkan. Halaman 87. Kita lihat congratulations Afwan. Sama kan? Jadi kalau dia tidak formal, ya semakin pendek, gak bertele-tele. Nah, tuh lihat ya kan. Oke. Number simple ya.
Ada pertanyaan enggak nih? Ada yang tanya kan enggak? Saya masih terpikir yang bule tadi nih. Mbak Ira sampai masuk lagi tuh. Oke. Nah, kemarin tidak ada PR, sekarang ada PR. Ya, ada tugas. Gagal fokus betul. Activity 4. Ini gampang banget ya teman-teman. Gampang banget. Jadi tugas Anda tugas Anda memberi kalimat ekspresi di sini. Nah, kalimat ekspresinya mana? Ada contohnya kan di sini? Yang mau formal, less formal silahkan dipilih. Jadi tidak ada mutlak jawabannya. Misalkan contoh ya, nomor 1, I've just got married. Boleh aja langsung congratulations, boleh. Kalau mau agak berbelit-belit, silakan congratulations for your marriage misalkan. Nah, silakan. Ini tugas ya, tugas 1. Tugas gampang ini. Ini dikerjain paling 1 menit saya ini. Karena jawabannya ada di sini semua. Di sini sama yang di depan. Nah, silakan. Nah, jawabannya di sini ya. Oke, jawabannya di sini semua nih. Silakan dipilih. Ada pertanyaan? Nah, Mbak Susiani kayaknya masih semangat nawarin Mbak Ira ini. Buat PR, buat tugas ya. Tugas 1 ya. Tugas 1 untuk semester 2. Gampang ini, Bang. Saya pilihkan paling gampang. Sebentar nih selesai. Nanti di email ke saya ya. Di email ditulisin tugas 1 semester 2 ya. Tugas 1 semester 2. Nah, tugas 1 semester 2 gampang. Tulis aja tugas 1 semester 2, kemudian di ini. Ada pertanyaan? Saya nggak tahu emailnya. Saya tuliskan di sini ya. Ini email saya. Email saya gampang, nama saya. Nama saya. Nah, ini email saya. Arif_wahyudiono@yahoo.com. Alergi, Mbak. Alergi. Ada G-nya, alergi. Yang sering salah itu apa ya? Target. Orang yang sering salah itu target. Biasanya bilang apa? Target ya? Ya enggak, target. R-nya agak hilang sedikit, target. My target, bukan target ya. Ada lagi? Pokoknya Mbak Ira bedanya ngomong English itu dibikin cadel. Ya. Ya wis. Ya. Ada pertanyaan? Masih kayaknya Mbak Ira sama Mbak Susian nanti lanjut ini. Saling ini ya, menawarkan. Mbak dia sudah dapat, diam-diam aja. Halo Mbak Rusni, masih di sana? Kita sapa. Nah, udah itu Mbak Rusni. Mbak Rusni mendengarkan sambil nyantai.
Oke, Mbak harusnya ada tugas itu ya, activity 4 halaman 87. Activity 4. Silahkan. Saya capture ya, biar nanti di siapa yang ndak masuk, ada ndak ini 1 2 3 4 5. Mbak siapa yang ndak masuk? Mbak Siti ya, Mbak Siti betul ya, betul ndak? Oh, Mbak Yuli. Oke, Mbak Yuli sama Mbak Siti kan ya. Saya fotokan ya nanti. Oke, gampang itu, jawabannya ada di atas semua. Mbak SS tinggal 6, betul. Oke teman-teman, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Ya, oke, keep spirit, you're right, Mbak Kia. Tetap semangat. Temennya bisa dikenalin ke Mbak Ira nggak? Bisa aja. Nah, kenalin, banyak cowok-cowok di sini. Katanya banyak yang bule. Sebentar, apa nih maksudnya, Mbak? Ini aja. Mau aku. Kok jadi ajang perjodohan ini? Hmm, Oke, jadi tetap jaga semangatnya teman-teman. Jaga semangatnya. Kita belajar untuk kita sendiri, jangan lupa itu ya, perlu garis bawahi. Kita belajar untuk kita sendiri, kan orang lain juga, mungkin untuk keluarga kita juga yang terkait dengan kita ya. Keep spirit, nah setuju aku, setuju Mbak Kia, setuju. Oke, setuju. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi? Mbak Kia keep smile. Oke ya.